Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, nihil. Alhamdulillah, kita semua sehat dan dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Ya, benar sekali. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Apa sih Wali Songo itu? Apakah udah ada yang tahu? Belum? Ya. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan songo itu berasal dari bahasa Jawa, berarti 9. Jadi Wali Songo itu pada awalnya adalah sekelompok ulama yang berperan sebagai penasihat sultan di Kerajaan Demak, yang dikenal dengan istilah Lembaga Penasihat Sultan. Nah, berawal dari lembaga tersebut, setelah Kerajaan Demak runtuh, para wali tersebut menyebar dan mempunyai banyak murid. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri. Apa itu waliul amri? Waliul amri yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Oke, seperti yang kita ketahui sendiri, dalam gambar juga, Wali Songo ini terdiri dari 9 orang. Oleh karena itu, mari kita membahas mengenai biografinya satu-satu ya. Oke. Baik, yang pertama Sunan Gresik. Nah, beliau ini dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Oke, yang kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim, Zainuddin Al-Akbar, dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lambusura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati dari Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525.
Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kanggean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Waliwatikta yang menjadi bupati di Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi bahasa dari bahasa Arab, dari kata Kadizaka. Pemimpin, yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid, Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukoyah, serta Dewi Sofia. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, atau yang berarti orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Baik, itu tadi mengenai biografi singkat dari 9 wali yang kita pelajari. Anak-anak dapat mencari referensi lain, mungkin dari internet atau dari buku-buku di perpustakaan, untuk mempelajari lebih dalam mengenai 9 wali tersebut. Nah, kali ini Ibu akan membagi anak-anak semuanya menjadi 4 kelompok untuk membahas peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke. Urut absen saja ya. Dari absen 1 sampai 5, kelompok 1 akan membahas peran Wali Songo dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan. Untuk absen selanjutnya, kelompok 2 akan membahas peran Wali Songo dalam bidang seni budaya. Untuk absen ketiga akan membahas peran Wali Songo dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dan absen terakhir, kelompok terakhir maksudnya, akan membahas peran Wali Songo
dalam bidang berbangsa dan bernegara. Baik, sudah ketemu semuanya ya? Mungkin bisa dipresentasikan satu persatu. Terima kasih, dari kelompok 1 sudah benar ya. Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan, yaitu contohnya dengan mendirikan pesantren. Nah, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Ma'dum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Terima kasih kelompok 2. Sudah lumayan lengkap. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Para sunan ini memanfaatkan seni budaya sebagai sarana dakwah. Nah, contohnya, Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suang, serta ler-iler. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur, sementara Sunan Kudus pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Baik, terima kasih kelompok 3, sudah lengkap ya. Nah, benar sekali. Salah satu dakwah dalam bidang sosial masyarakat dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Contoh yang kedua, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Contoh yang selanjutnya, Sunan Kudus. Dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama tetapi tetap ramah dan toleran. Baik, terima kasih kelompok 4. Nah, dari pemaparan kelompok 4 dapat kita ketahui bahwa Wali Songo juga berperan dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusura.
Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Kemudian strategi yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Dari pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita ketahui bahwa Wali Songo atau Waliullah merupakan orang yang mencintai dan dicintai Allah. Wali Songo ini terdiri dari 9 wali yang berupaya menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo sendiri terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia ini cukup banyak yang kita ketahui, yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan pengembangan keilmuan, dalam bidang seni budaya, dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, tugasnya Ibu akan mengirimkan link di Google Classroom ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.